wabarakatuh. Ziyadatul Raisul Jalasah ala Sayyidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Ketua BKM, kita pengurus, Pak Imam masjid yang kita cintai ini, Pak Kecil, Ayahanda, Bunda Eva Iman yang kami cintai karena Allah Jalla Jalla. Mereka yang banyak beristighfar, insya Allah manhatu anil ithmi. Manhatu anil ithmi itu artinya zanbun. Zanbun itu artinya dosa. Orang yang banyak beristighfar, insya Allah dicegah dia dari melakukan kemaksiatan. Tak kala dia ingin membuat kezaliman, Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah jaga karena dia banyak istighfar. Bahkan mereka yang banyak beristighfar, doa-doanya mustajab. Itulah dahsyatnya mereka yang beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka, tidak akan mendatangkan penyakit untuk mereka selama mereka beristighfar. Al-Anfal ayat 30. Itu dahsyatnya istighfar, jangan pernah tinggalkan istighfar, apalagi habis sholat. Ayahanda Bunda Eva Iman, terima kasih banyak pada Ketua BKM yang telah menyambut kami dengan luar biasa. Insya Allah terus kita bersatu bersama. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Huda Penjeran. Ini langsung imam besarnya Ustaz Fahmi Sofyan. Masjid Al-Huda Penjeran. Tidak terasa 78 tahun Indonesia sudah merdeka. Maka itu kita isi kemerdekaan ini dengan terus kita mengajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Maka itu bagi jamaah ahad depan jangan lupa, satu orang saya minta hanya satu, bawa lagi, artinya di continue terus menerus. Satu orang bawa satu. Mudah-mudahan insya Allah pahala itu terus mengalir bagi mereka yang terus mengajak teman-teman sahabatnya berjalan Allah. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, marilah terus kita berjihad mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, Dr. Fahmi Sofyan, LCMA. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tak amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Al-Mukarram Syekhul Fadil Dr. Fahmi Sofyan LCMA, fayatafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecil, perangkat kampung, kemudian Tuhaput, kemudian Imam Ci, Imam kampung, kemudian perangkat imam masjid, Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid, serta warga desa Blower, Sukadamai, Sukaramai, ya, ada Sukadamai dan Sukaramai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga kepada pimpinan Majelis Zikir Arafah Ustaz Zul, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, ya. Dan pada seluruh jamaah-jamaah sekalian, guru-guru kami juga yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Informasi yang diberikan
di dalam Al-Quran itu tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu kita bertanya-tanya ini benar atau salah. Karena Al-Quran itu sifatnya ilmu yakin. Kebenarannya itu mutlak. Dan tidak perlu diperdebatkan. Dan tidak perlu diuji. Hanya perlu tahu jawab. Apakah ini benar atau tidak? Tidak perlu. Cuma kalau informasi dari manusia, itu perlu tabayun dulu. Kita harus melihat dulu benar enggak informasinya. Makanya di dalam hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Bahkan ada hadis maudhu. Bahkan ada hadis marfu, ada hadis munqati, ada hadis mudallas. Ini maksudnya apa? Ada rentetan perawi hadis itu, ada yang bermasalah. Maka nanti hadis itu ada macam-macam model. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis masyhur. Ya, jadi artinya di antara perawi itu kalau mereka hafalannya bagus, maka hadisnya juga bagus. Ada nanti di antara perawi itu hafalannya kurang bagus, maka hadisnya turun lagi tingkatannya dari sahih menjadi hasan. Apalagi berita itu berasal dari orang fasik. Ya, orang fasik. Fasik ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, ya. Jadi kalau sudah orang fasik, dia berarti sudah keluar. Kalau di dalam kaidah Syekh Tantawi itu beliau mengatakan yakhruju min hududillah, sudah keluar dari ketentuan Allah. Itu orang musyrik itu fasik, orang kafir itu fasik, orang munafik juga fasik. Karena dia sudah keluar dari jalur. Kalau kita menerima berita dari mereka, dari orang-orang beriman saja perlu tabayun, apalagi dari orang fasik. Ya, Pak. Jadi jangan langsung percaya. Sehingga muncullah nanti berita namanya hoax. Berita ini benar atau tidak benar. Tapi kalau datang dari Al-Quran, tidak perlu nanya lagi, ini benar atau tidak benar, tidak perlu nanya lagi. Tapi kalau datangnya dari manusia, tanya dulu, tabayun dulu. Kenapa tabayun dulu? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fastusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti jangan sampai menyesal. Jadi ada datang berita macam-macam, kemudian berita itu langsung kita terima, kemudian nanti jadi apa? Kita akan nadimin, ya, putus asa. Oh matalah tak lagi. Ya, jadi enggak ada lagi nanti untuk kembali lagi, enggak bisa lagi karena sudah sudah terjadi. Berita ini juga pernah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga namanya hadithul ifki. Ada berita-berita bohong, ya, yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay menuduh Aisyah sudah berselingkuh dengan Safwan. Sehingga berita ini ketika sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hampir termakan dengan berita ini. Jadi ceritanya begini, ini kisahnya di Madinah. Maka hadisul ifki itu kejadiannya di Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi Bani Mustalik di Madinah. Sehabis pulang dari Bani Mustalik, mungkin pertanyaannya begini, kenapa mesti Aisyah yang berangkat? Jadi setelah diundi dari istri Rasulullah, jadi Rasulullah nanti membawa salah seorang istrinya, siapa saja. Waktu itu umur Aisyah 9 tahun. Jadi masih 9 tahun. Makanya ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur Aisyah 18 tahun. Jadi kejadian itu 8 tahun setelah kejadian itu Rasulullah meninggal dunia. Waktu itu Rasulullah membawa Aisyah di atas seekor onta, yang di atas onta itu ada seperti rumah. Ya, menyatakan di Arab-Arabnya, oh berarti laginya modelnya. Berarti di situ ada seorang wanita yang kalau dalam perjalanan wanita dimasukkan ke dalam itu. Setelah memerangi Bani Mustalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke kota Madinah. Waktu kembali ke kota Madinah, karena sudah malam, Rasulullah mengatakan apa? Sanuqim huna. Kita akan bermalam di sini. Makanya mereka itu beristirahat semuanya. Rupanya Aisyah malam itu ingin keluar sebentar. Akhirnya dia bukanya tempat istirahatnya, dia langsung keluar. Waktu keluar itu Aisyah kembali lagi malamnya. Rupanya di pagi hari Rasulullah akan berangkat menuju kota Madinah.
Aisyah melihat kalungnya sudah hilang. Ini berarti kalung saya tinggal di tempat yang tadi malam saya pergi. Akhirnya Aisyah keluar lagi. Aisyah keluar lagi dan beliau mencari kalungnya. Yang memandu onta tidak tahu kalau Aisyah sudah keluar. Akhirnya Rasulullah bertanya, semua sudah siap? Siap, sekarang kita berangkat. Berangkat menuju kota Madinah. Ketika menuju kota Madinah, Aisyah ketemu kembali rupanya emasnya, kalungnya. Dan Aisyah kembali lagi ke tempat yang tadi malam Rasulullah beristirahat dengan sahabatnya. Waktu itu Aisyah mengatakan, wah, tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Bagaimana caranya? Akhirnya Aisyah mengatakan, mudah-mudahan mereka membuka tempat yang saya istirahat tadi dan melihat saya tidak ada dan mereka kembali kemari. Akhirnya Aisyah menunggu, gipreh, rupanya tidak datang-datang juga. Rupanya yang datang Safwan. Safwan dengan seekor onta. Kemudian dia melihat Aisyah sendirian. Safwan bertanya, kenapa kamu sendiri di sini? Aisyah mengatakan, saya sudah ketinggalan rombongan. Jadi tadi pagi Rasulullah sudah berangkat, saya sudah ketinggalan rombongan. Oh, begini saja, kamu naik onta ini, biar saya yang menarik ontanya. Rupanya berita ini, makanya hati-hati, hati-hati kalau kita berjalan dengan seseorang yang bukan mahramnya. Ketika itu dilihat oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengatakan Aisyah sudah berselingkuh dengan Safwan. Buktinya apa? Safwan menarik onta yang di atasnya ada Aisyah. Jadi ketika itu mungkin mereka pergi malam atau kemana sehingga sampainya pagi. Aisyah tidak tahu kalau berita ini sudah menyebar. Akhirnya apa? Osbah itu ada 10. Dalam bahasa Arab osbah itu di bawah 10. 10, 9 atau 8. Jadi berita ini sudah sampai kepada 10 orang-orang kalau istilah kita itu pegawai penaji teras, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya Muhammad, kamu ceraikan saja Aisyah. Ceraikan saja Aisyah. Dia sudah selingkuh dengan orang lain. Akhirnya Rasulullah SAW tidak menceraikan juga. Aisyah heran, ini kok lain sekali Rasulullah ini. Ini hari pertama sampai kok nggak negur-negur, kok biasa saja. Rupanya Rasulullah bengeh ini, Rasulullah sampai berita ke Rasulullah, Aisyah sudah selingkuh. Rasulullah diam saja. Biasanya ketika waktu itu Aisyah sakit. Aisyah mengatakan, Rasulullah kalau saya sakit langsung menanyakan, mengambil obat dan lain sebagainya. Ini tidak, dibiarkan saya begitu saja, istirahat saja kamu. Akhirnya apa? Berita ini sudah menyebar kota Madinah. Menyebar di kota Madinah kalau Aisyah sudah selingkuh dengan Safwan. Safwan dia tidak tahu mau buat apa lagi. Ini berita ini gara-gara Abdullah bin Ubay. Aisyah tidak tahu ini kenapa Rasulullah kok sudah lain, tingkah lakunya sudah lain. Akhirnya apa? Diketahui oleh Aisyah. Seorang wanita memberitahukan, ya Aisyah, beberapa hari yang lalu sudah menyebar berita kamu selingkuh dengan Safwan. Waktu itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, kamu bertaubat kamu kepada Allah. Kalau kamu benar sudah berbuat itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ya akan lima. Ya Rasulullah, saya tidak berbuat apa-apa ya Rasulullah. Hana lupa tepu ya Rasulullah. Kamu bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak buat apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan begini saja. Kita tunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberitahukan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Rupanya wahyunya lama turun. Trip turun. Ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sebelumnya mendatangi Yahudi. Mereka mengatakan bagaimana cara menjebak Muhammad. Cara menjebak Muhammad kalau beliau itu supaya diketahui oleh orang lain beliau bukan Nabi dan Rasul. Bagaimana caranya? Yahudi mengatakan, tanyakan 3 hal sama dia. Kalau dia tidak tahu, dia bukan Nabi dan Rasul. Coba tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Coba tanyakan tentang Nabi Zulkarnain. Coba tanyakan tentang roh. 3 hal ini coba tanyakan kepada Muhammad. Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Nabi dan Rasul. Akhirnya kafir Quraisy itu dia mendatangi Nabi Muhammad. Dia menjebak Nabi Muhammad dengan berbagai pertanyaan. Ya Muhammad, kalau kamu Nabi dan Rasul, bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi? Nabi Muhammad mengangkat tangan, saya tidak tahu. Ya kajelanya kan Nabi dan Rasul. Masa seorang Nabi Rasul nak tahu cerita tentang Ashabul Kahfi? Mereka senangnya luar biasa. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana tentang Nabi Zulkarnain? Ulun hana lun pucit nyian. Pucit Nabi Rasul hebat hadron.
Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa itu roh? Bagaimana roh? Bagaimana keberadaan roh? Nabi Muhammad mengatakan saya tidak tahu juga. Saujibu ghadan, kata Rasulullah. Akan saya jawab besok, saya jawab. Rupanya Rasulullah menunggu wahyu turun besok, tidak turun juga. Orang kafir Quraisy kayak pokok jaro pucit Nabi Rasulnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Saujibu ghadan, saya akan jawab besok. Besok rupanya enggak turun juga. Dalam satu riwayat 15 ayam, 15 hari. Sehingga Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil itu bibinya Rasulullah. Karena Abu Lahab itu adalah pamannya. Apa kata Ummu Jamil? Syaitanuka katarakaka. Syaitan kamu sudah meninggalkan kamu. Ya, nih, Pak. Kiban palo Ummu Jamil nih, Pak. Makanya dia di dalam neraka itu sebagai pembakar kayu suaminya, Pak. Ya, pembakar kayu suaminya. Beliau mengatakan malaikat Jibril itu syaitan, Pak. Syaitan kamu sudah meninggalkan kamu. Makanya jangan percaya lagi sama dia. Dia enggak sayang lagi sama kamu. Akhirnya Nabi Muhammad gedu-gedu, Pak. Baru turun Jibril alaihissalam. Ini kita ingin cerita wahyu itu lama turun, Pak. Lama turun, Pak, ketika itu turun Jibril. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, kamu tidak sayang lagi sama saya. Kamu tidak rindu lagi sama saya. Bukan begitu ya Muhammad. Saya turun itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan saya turun, tidak perintahkan saya tidak turun. Karena saya takut sekali kepada Allah. Malaikat Jibril ya ke Allah. Masa katanya hana ya bacut dan ya, Pak. Malaikat Jibril mengatakan saya takut kepada Allah karena ada berapa hal, kata Malaikat Jibril. Yang pertama, Allah mengetahui masa lalu saya. Nyan baik-baik Jibril, Pak. Bagaimana saya diciptakan diketahui oleh Allah. Allah menciptakan saya. Allah tahu apa yang saya lakukan sekarang dan Allah tahu masa depan saya. 3 hal yang membuat Malaikat Jibril takut kepada Allah. Mata katanya hana muya pidan, Pak. Nyan, enggak pernah takut. Maka ketika itu atas pesan Allah, ya Muhammad, Allah berpesan kepada engkau, kalau berjanji sesuatu dengan orang lain, ucapkanlah insya Allah. Ya, jadi jangan katakan besok saya jawab, besok saya jawab. Ya. Jadi katakan insya Allah akan saya jawab. Jadi makanya ketika ini insya Allah kita menunggu, kata Rasulullah SAW. Insya Allah kita menunggu jawaban turunnya ayat. Ya. Jadi makanya kita kalau ingin lakukan sesuatu, besok ini ada proyek, insya Allah akan kita lakukan ini. Ya, insya Allah ada Pak. Besok pergi ke rumah saya ya, insya Allah. Menyo katanya insya Allah orang Aceh han ada jiwa. Tidak. Najak rumah lon be, insya Allah. Mak Najib pun han aja. Insya Allah han aja ada jiwa. Insya Allah han aja. Maka ji menyo kagak pegang insya Allah datanya yang lainnya insya Allah aja apa han aja ada yang Pak. Harus pejelah ile. Itu Bapak insya Allah pergi atau tidak pergi? Ya, Pak. Pasti insya Allah han aja, Pak. Karena kegiatan banyak. Kegiatan no ide dan yang aja insya Allah lenja. Ijak lor lain tengok aja acara lon insya Allah. Tengok ijak lon tengok narapat insya Allah nama. Tengok akan duri insya Allah. Nya mutabah dan kejaknya, Pak. Ya, karena sudah mengucapkan insya Allah. Waktu datanya kenapa tidak pergi? Saya sudah mengucapkan insya Allah, ya, Pak. Jadi seakan-akan insya Allah itu menafikan yang ini. Insya Allah hanaja ada jiwa. Jadi insya Allah di sini kita sudah berusaha, tetapi apa nanti dengan izin Allah, apakah diizinkan atau tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, insya Allah akan kita tunggu beberapa hari lagi turunnya firman Allah yang menceritakan tentang ini. Karena saya tidak tahu apa-apa, Rasulullah. Ini membuktikan juga Rasulullah tidak tahu hal gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang sudah terjadi masa lalu. Tidak tahu Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak tahu yang terjadi pada Aisyah. Iblis begitu juga. Iblis tidak tahu, syaitan tidak tahu tentang masa depan, Pak. Maka jangan datang ke syaitan. Jangan datang ke iblis, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Apa juga hebat sekali iblis dan syaitan itu, kata Allah. Ketika saya menciptakan langit dan bumi, dia tidak pernah menyaksikannya. Dia tidak tahu bagaimana penciptaan langit dan bumi. Tidak hebat dia. Maka manusia itu saja ya'udzuuna birijalim minal jin. Sekelompok manusia itu patuh kepada jin. Ipatih ke jin, Pak. Ijak Pak jin. Akhirnya apa? Jin itu memberitahukan sesuatu kepada dukun. Apakah lun hana lun jak Pak jin? Tajak Pak dukun sama jin, Pak. Dukun itu informasinya dari mana? Dari dukun. Dari jin, Pak. Dukun ini, Pak. Pada tanya yang Pak dukun, dukun tanya Pak jin, Pak. Binaci tanya Pak dukun tanya Pak iblis. Kita pergi ke dukun tanyanya sama apa? Sama kelompok apa? Syaitan ya, tanya sama syaitan. Jadi makanya Allah mengatakan patuhlah kepada yang menciptakan iblis, syaitan dan jin.
dan yang menciptakan manusia. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, minta tolonglah kepadaku. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah turun ayat itu, Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Kamu bebas ya Aisyah. Baru tersenyum kembali Rasulullah. Rupanya berita ini bohong. Abdullah bin Ubay seorang munafik. Maka munafiknya bahaya tak munafik? Munafik itu dalam Al-Quran disebutkan muzabzabin. Kalau dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan muzabzabin baina dhalik. Itu dia itu lep-lap lah dia, Pak. Ini kalau istilah Jalalain. Dalam Al-Quran disebutkan juga muzabzabina baina dhalik. Dia laisa minhum, kalau kata Imam Jalalain, laisa minkum wala minhum. Dia tidak termasuk golongan kamu dan termasuk golongan mereka. Ketika dia bercampur dengan orang beriman, dia beribadah juga. Dia juga santun. Ketika bercampur dengan orang lain, dia seperti orang lain juga. Ipakai ibadah haji kan nyampai deh. Kiban tajak kedeh unyan tiga, jecip. Kita pergi ke wihara boleh juga. Pergi ke ini boleh juga. Makanya dia itu muzabzabina baina dzalika. Kalau istilah Imam Sawi, apa kata beliau? Kenapa orang munafik itu lep-lap ya, Pak? Dia supaya kehidupannya nyaman, kata Imam Sawi. Nyaman hidup dengan orang beriman, nyaman hidup dengan orang-orang lain, nyaman hidup dengan Yahudi, dengan Nasrani, semua nyaman, Pak. Dan dia tidak kehilangan jabatannya. Ini kata-kata Imam Sawi. Maka dia bersifat seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, hati-hati dengan berita yang dibawa oleh orang munafik, orang fasik, orang kafir, ya Pak. Orang beriman saja yang membuat berita kepada kita itu harus hati-hati juga. Apalagi orang-orang munafik seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran. Orang munafik itu, ya nurul munafik, Pak. Letlap. Kena pi kedeh pi Pak. Di sini ambil labai, deh pi cok labai, Pak, orang munafik itu. Maka Allah mengatakan ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu ketemu dengan orang munafik, ukhidhu, ambil dia, tangkap dia, wa qutilu taqtila, cang-cang, Pak. Kayu poh, yu tek-tek, yu cang-cang, Pak. Kita jangan salah memahami ayat ini. Sebagian orang awam yang memahami ayat ini, gayu cok parang yu tek-tek orang munafik. Merumpok dia orang munafik, mengetek-tek dia ya, Pak. Getek-tek orang munafik. Pada tanya, apakah tek-tek orang munafik? Gayu oleh Allah yu tek-tek. Jelas ayatnya. Padahal yang dimaksudkan di situ, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, bunuhlah karakternya. Bukan ininya kita bunuh, Pak. Kan urung kita poh, ya, Pak. Karakternya kita bunuh. Menyotapoh karakter, tapoh urung ini ibadah munafik lain, ya, Pak. Tetapi karakternya kita bunuh. Makanya Rasulullah SAW tidak mengetahui apakah si fulan munafik atau tidak munafik. Ketika itu Allah memberitahukan Nabi Muhammad, ya Muhammad, yang munafik itu si fulan. Akhirnya Rasulullah naik ke atas mimbar. Apa kata Rasulullah? Ya fulan. Rasulullah menunjuk. Begitu santunnya Rasulullah, Pak. Tidak menyebutkan nama, Pak. Katanya nan dah sebut, Pak. Nek dah sebut nan ni, Pak. Abdullah binyo dah munafik dah, Pak. Tamungkan lo Mbak Mi, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan, ya fulan, anta munafik. Ukhrud, keluar kamu munafik. Tetapi dia nak mau keluar, haitin debit, Pak. Undang. Akhirnya apa? Sahabat lain penasaran, toleh si fulan bunuh ya. Diulangi, ya fulan anta munafik ukhrud. Karena tidak mau keluar, akhirnya diambil oleh sahabat-sahabat lain, dikeluarkan, Pak. Maknanya apa? Karakternya kita bunuh. Tidak usah berdagang lagi sama dia. Tidak usah interaksi lagi sama beliau itu. Kenapa? Karena orang munafik, ya, Pak. Bunuh karakter dia. Jadi makanya kalau munafik, kalau sesuai dengan hadis Rasulullah, ayatul munafik thalath. Iza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, maka kalau dia itu dipercaya dia berkhianat. Ada salah satu kisah yang diberitahukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Ketika seorang masuk neraka, maka masuk neraka kan nak kloter, Pak, lagi haji ya, Pak. Kloter sah, kloter dua, kloter le, mana sih, Pak? Masuk neraka begitu juga. Kloter sah tamong, kloter dua tamong, kloter leh tamong. Maka kloter yang sebelumnya disaksikan, maka palolo. Kloter sah hancur, kloter dua lebih lama. Kalau kloter leh ketika kloter dua masuk bisa dilihat dan disaksikan, ya, Pak. Bahkan orang yang akan masuk ke dalam sorga pun bisa melihat penduduk neraka. Mana dalilnya? Illa wariduha, kata Allah. Tidak ada satupun yang akan masuk ke dalam sorga kecuali dia melewati neraka. Kita akan cerita orang munafik, Pak. Maka hati-hati berita yang dibawa oleh dia.
Rupanya ada seorang ulama yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Ulama ini di dalam Al-Quran disebutkan azabum muhin. Muhin itu untuk menghina dia di depan masyarakatnya, menghina dia di depan rakyatnya. Maka ketika Allah mengazab Fir'aun, Allah selalu menggunakan kalimat azabum muhin. Fir'aun akan diazab di depan kaum-kaumnya, yang pedih ke kaum. Makanya tengku tadi diikat oleh Allah, hidungnya diikat dengan tali, Pak. Kemudian diikat dengan sebuah tali, dia berputar-putar, selalu berputar, lagi mau putar-putar, Pak. Putar-putar, Pak. Dilihat oleh kloter yang belum masuk ke dalam neraka. Ye, tengku dah nyaga, Pak. Hai tengku kata mau dalam neraka, gimana cara le? Menyot tengku dalam neraka, katanya lebih dalam. Mayuk neraka ni. Akhirnya mereka bertanya kepada tengkunya. Hai tengku, pekan tak mau neraka tengku? Tengkunya putar-putar je, Pak. Dan perlu kita ketahui, penduduk neraka itu idil aghlalu fi a'naqihim. Mereka tangannya pasti di belakang. Ya ni Pak. Kenapa tangannya dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lagi kita nyo cara menandai orang yang sudah bermasalah dengan KPK, jaro pasti lagi nyo Pak, walaupun pegang buku ni Pak, pedu buku. Tang-tangi baca buku sampai Pak, mayu dah. Menyat tamang penjara baca buku, Pak malu ni Pak. Ya. Di dunia saja dia malu kalau tangannya diborgol, Pak. Apalagi diborgol ke belakang begini, Pak. Coba yang masuk yang ke KPK itu diborgol begini, ya lebih malu lagi dia, Pak. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam neraka, lebih malu lagi, dipermalukan di depan orang lain. Idzil aghlalu fi a'naqihim. Mereka diikat ke belakang. Satu. Yang kedua, wassalasilu yushabun. Rantai dimasukkan ke mulut mereka. Pertama dililitkan seluruh tubuh rantai. Setelah dililitkan, Ibnu Abbas mengatakan ujung rantai itu dimasukkan ke mulutnya. Kemudian diteruskan ke duburnya. Maka sisanya itu melalui dubur keluar. Kalau seandainya seorang berjalan-jalan di neraka, ada suara rantai, berarti itu adalah rantai yang dari duburnya. Ketika itu, ulama tadi ketika ditarik ini tangannya ke belakang, dia berputar-putar. Tengku, kenapa masuk neraka? Bukankah tengku yang mengajak kami untuk beribadah? Bukankah tengku yang mencegah kami untuk tidak berbuat maksiat? Betul katanya, Pak. Saya melarang kalian main game online, ya Pak. Tapi lalu main game online cheat, maka kurang tengku ya Pak. Main game online, main game online, Pak. Jangan berjudi. Saya berjudi, Pak. Saya menyuruh kalian kebaikan dan saya berbuat saya tidak berbuat kebaikan itu. Saya menyuruh kalian untuk meninggalkan kejahatan, tapi saya melakukan kejahatan itu. Oh, kampalo tengku lagi, Pak. Ya nih, Pak. Artinya azab dia itu lebih dahsyat lagi, Pak. Idza hadatsa kadzaba. Dia ngomong tapi berdusta. Ngomong ini, ngomong itu, aneh pupu berapa, Pak. Maka itulah pentingnya introspeksi diri, Pak. Kita melihat diri kita. Ini lihat diri dulu, apakah ibadah sudah diterima, ibadah tadi kita salat subuhnya, Pak. Apakah ibadah kita dulu sudah diterima oleh Allah? Apakah sudah ini oleh Allah? Apakah sedekah kita sudah diterima oleh Allah? Maka itu perlu introspeksi diri. Makanya di dalam Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, Pak. Siapkanlah waktumu. Ya, Pak. Persiapkanlah waktumu, kata Imam Ghazali, 1 jam saja. Ini makna 1 jam ini kan tidak. Bagilah waktumu, kata Imam Ghazali. Paling enggak 1 jam. Makna 1 jam ini kalimat beliau ini majaz mursal, ya, Pak. Majaz mursal alaqah juz'iyah. Beliau ngomong 1 jam bisa saja 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya, Pak. Sisakan waktumu 1 jam untuk bekerja. Ya, Pak. Mencari rezeki, cari ke rezeki kemari, cari ke sana 1 jam, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Baik duduk. Datanya, nak minta rezeki. Dapat rezeki turun dari langit, hanai turun dari langit, mana kerja, Pak. Berbeda dengan para aulia-aulianya beda, ya, Pak. Mereka sudah bersusah payah dulunya dan mereka diberikan ini oleh Allah, karamah oleh Allah semua. Yang beda tadi, rezeki dari langit. Maka sisakan waktumu untuk bekerja. 1. Yang kedua, sisakan waktumu itu untuk tafakur, ya. Tafakurnya pakai bahan. Berpikir masa depan, Pak. Ini visi misi hidup ini apa dulu? Pelagi-lagi yang sampai udep, ya, Pak. Apakah hidup duduk kedai kopi, kem-kem, walam tengok kedai kopi, oplo pun kedai kopi, mai. Ente malam di kedai kopi, bengah kedai kopi, oplo pun mai. Apakah hidup seperti itu? Apakah hidup kita pergi kerja saja, kemudian pulang lagi, pergi kerja, pulang lagi, pergi kerja, pulang lagi? Apakah itu hidup? Apakah hidup itu pergi ke Lambaro jualan buah-buahan, balik lagi, pergi Lambaro jualan buah-buahan? Apakah seperti itu? Ya, Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan, coba kamu berpikir dulu. Kalau seandainya hidup cuma pergi, rugi kamu, rugi, Pak. Waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah sedikit cuma untuk pergi balik, pergi balik, pergi balik. Kita tinggal di rumah mewah, pergi rumah mewah, tidur, kemudian pergi kantor. Pergi lagi, tidur, pergi kantor.
Siklus ini akan terputus apabila kita meninggal dunia. Meninggal dunia hanale, nyo meninggal dunia hanale mekat hanale bae. Hanale antat anu, hanale antat anu. Hanale co anu, hanale pinjer, hanale kedai je ke bos lun hebat, hanale manu hanale ka putuh hebat. Siklus ini putus, Pak. Jadi disuruh tafakkur ya. Kemudian yang ketiga, kita disuruh beribadah. Pikirkanlah waktu untuk beribadah. Ibadah dalam makna yang luas, bukan ibadah sembahyang mentok, ya, Mbak. Maka Imam As-Sa'di mengatakan, kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi fahuwa ibadah. Setiap sesuatu hal yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu ibadah. Kita ngomong baik-baik kepada orang lain ibadah. Kenapa? Dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang lain kebaikan, mengajak orang salat, kebaikan dicintai oleh Allah, itu ibadah. Ya. Kemudian yang keempat, jadikanlah waktumu lit tadabbur. Tadabbur itu apa? Coba lihat masa lalumu. Ya, nampak. Coba lihat masa lalumu. Oh, malun jamun temayang tan taputan, jamun lu pegang maksiat, maka bertobatlah. Kita salat beribadah, apakah sudah diterima salat kita atau tidak? Maka jadikanlah empat waktumu itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka setelah turunnya ayat Al-Quran, Rasulullah SAW langsung mendatangi Aisyah. Aisyah, kamu artinya apa? Kamu itu bebas. Tidak seperti yang saya perkirakan. Kalau Rasulullah terpancing dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, hari itu juga Aisyah sudah dicerai oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya. Maka di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah, alimu rijalakum bisuratil Ma'idah. Ajarilah anak laki-lakimu dengan surah Ma'idah. Kenapa surah Ma'idah? Surah Ma'idah menceritakan halal haram. Yang mencari kerja biasanya laki-laki. Orang agam betah naik fikir hala-haram naik fikir pajuh cuma. Yang penting bahagia, yang penting le laba. Makanya dalam hadis itu dikatakan ajari anak laki-lakimu surah Al-Maidah supaya dia tahu mana halal dan haram. Satu. Kemudian yang selanjutnya wa alimu nisaakum suratu An-Nur, ajarkan wanita-wanitamu, anak-anakmu yang perempuan surah An-Nur. Kenapa? Karena itu mengajarkan bagaimana dia supaya bisa membentengi jiwanya, Pak. Membentengi jiwa wanita itu. Ajarkan dia supaya dia itu tidak pelung kedai, Pak. Maka diajarkan SOP di sini, Pak. Ya, standar operasional. Kalau seandainya kamu ingin jadi wanita saleh, maka patuhilah perintah Allah. Ingin jadi ini, maka patuhilah ini. Maka di mana itu? Ada di dalam surah An-Nur. Maka di dalam surah An-Nur, Allah mengatakan, ya Muhammad, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ini setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu jangan terus mengambil kesimpulan setiap musibah, setiap masalah itu kejelekan, nih, Pak. Tapi anggaplah itu kebaikan. Kenapa? Karena yang musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Pak. Ada yang bertanya ke saya begini. Bagaimana kita menyikapi apakah musibah itu laknat atau ujian? Jadi musibah itu kalau datang kepada kita sebelum terjadinya musibah kita beribadah dan taat kepada Allah, maka musibah itu adalah ujian. Tetapi kalau ketika datang musibah, sebelum datang musibah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pajuh haram dan lain sebagainya. Kemudian datang musibah itu adalah laknat. Makanya Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, kamu kan orang baik-baik, sahabatmu orang baik-baik, Aisyah orang baik-baik. Ketika datang musibah itu adalah ujian bagimu. Makanya kita ini kalau ribut-ribut rumah tangga itu biasa, ya Pak. Ya, Pak. Biasanya. Karu kena benar jangan tipulah, ya Pak. Jangan terpancing dulu, Pak. Jadi klarifikasi dulu, ya Pak. Klarifikasi dulu. Jadi klarifikasi ribut ini ribut itu bal huwa khairan lakum itu ujian, Pak. Ujian. Saya ribut dengan istri saya ribut ini baik langsung udah cerai itu tidak, Pak. Itu ujian. Allah sedang menguji kita. Makanya kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, ini hidup ini penuh dengan ujian, Pak. Mana ujian, Pak? Ujian itu apa? Nabtalihi dengan apa? Bil amri wan nahi. Kita diuji dengan perintah dan larangan itu saja. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan ini, lakukan. Apapun kejadiannya, Pak. Kita disuruh salat, maka salat itu ujian bagi kita. Kita disuruh untuk sabar, maka sabar itu ujian bagi kita. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir li hukmi rabbika. Ya Muhammad, bersabarlah terhadap keputusan Allah, apapun keputusan Allah itu. Makanya kalau ayat ini, sebagian mengatakan begini, nyankan untuk pejih Nabi Muhammad,
Allah ingin menenangkan Nabi Muhammad kan gedenya Pak. Dijawab oleh Imam Syarawi dalam tafsir beliau. Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ada dialog Allah kepada Nabi supaya bersabarlah kamu, berbuat baiklah kamu, dirikanlah salat ya Muhammad, katakanlah kepada mereka untuk pakai jilbab. Ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak. Jadi berlaku umat Nabi Muhammad. Fasbir li hukmi rabbika. Maka kita gedanyojit dianjurkan oleh Allah bersabarlah terhadap keputusan Allah. Nyai nang gede mau pepet dah sabar Pak. Tayu nyonyo hanai dengar dah sabar Pak. Tapi terus kita ini kan Pak. Kalau kata Imam At-Tabari apa? Bi ta'alimihim. Ta'alim apa? Ajarkan istrimu, ajarkan anakmu pendidikan agama. Walaupun tam pepet tanggap mendak golong mumpum lah. Tak pernah Pak. Kita didik anak ni ilawan lah kita nyoba tak sabar lah Pak. Jadi dah ilawan lah dah tak sabar lah Pak. Dan perlu kita tanya nanti. Nyan Pak. Perlu kita tanya. Ini ada masalah apa ini? Ini kalau di dalam istilah tafsir itu namanya istitrat namanya Pak. Istitrat, setiap masalah yang kita alami itu ada hubungannya dengan masa lalu kita Pak. Ini seperti Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita beliau dengan Nabi Khidir itu masa lalu Nabi Musa. Masalah pembunuhan Nabi Khidir alaihissalam adalah masa lalu Nabi Musa. Membunuh suku Kipti Pak. Dia pernah membunuh suku Kipti Pak. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir mendirikan bangunan yang sudah roboh. Itu masa lalu Nabi Musa. Allah ingin mengulang-ulang kembali ini ya Pak. Apakah Musa teringat atau tidak Pak? Ini namanya istitrat namanya Pak. Sehingga Nabi Musa protes. Khidir, kenapa kamu bangun ini? Seakan-akan Allah yang mengatakan, kenapa kamu bangun rumah orang kampung ini, sedangkan orang kampung ini tidak memberikan apa-apa kepada kita. Tidak memberikan upah. Kalau bagus kamu minta upah saja. Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Musa, kejadian ini pernah terjadi sama kamu wahai Musa. Kamu pernah menolong 2 orang wanita, anak Nabi Syuaib. Kamu minta upah enggak? Enggak kan? Ya. Maka jangan protes-protes. Ya, Pak. Maka kejadian yang terjadi itu ya seperti mendidik anak. Bahkan anak wahai dengar lun, Pak. Dah cepegan dia wahai dengar, rupanya kita bermasalah dulu dengan orang tua kita. Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, maka hormatilah orang tuamu. Kalau anakmu tidak menghormatimu, artinya kamu dulu tidak pernah menghormati orang tuamu. Ya, nih, Pak. Ada beberapa kasus, Pak. 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Ya. Karena anak yang susah-susah mungkin kan. Ada kasus begini, datang ibu-ibu, ada berapa orang, ada berapa kali sudah. Ustaz, ini anak saya kok lawan saya saja ini. Lawan lun, Pak. Ya, nih, Pak. Ini kejadiannya baru lagi, Pak. Kalau yang saya ceritakan itu sudah lama berapa kali itu. Artinya apa? Itu menak lun ni. Saya sabar saja. Lun itu menak lun. Padahal pendidikan agama anak saya kurang. Apa kurang pendidikan agama anak saya? Anak saya sekolah di sekolah bagus, sekolah ini. Tapi itu menak lun tapi. Saya tanya, ibu ada masalah enggak dengan orang tua ibu? Ada. Apa masalah? Lun tenak jamun. Nyiang kagurang. Dan bu sekarang sedang diberikan oleh Allah pelajaran anak ibu itu gitu menak dron supaya ibu teringat kembali dulu ibu pernah tenak urung cik bu. Ya, sehingga ibu mengatakan ada cara, ada satu cara saya bilang minta maaf sama orang tua. Kamu ninggal urung cik, lo gimana cara Ustaz? Iya kaguralo Pak. Beliau mengatakan apakah musibah ini terus berlalu Ustaz? Terus anak saya terusnya ada cara. Kemudian saya ambil kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kita anak durhaka, na'udzubillah min dzalik, kita durhaka sama orang tua kita, ingin minta maaf orang tua sudah meninggal, maka Imam Ghazali mengatakan lakukanlah 3 hal. Yang pertama, berdoalah selalu kepada Allah, minta diampuni dosa-dosa orang tua. Melakir kepada Allah, jauhkan dari api neraka urung cilun ya Allah, urung cilun jero tak akai ya Allah, itu Pak. 1. Yang kedua, selesaikan utang-utangnya. Nyo jangankan selesai utang, bak warisanmu pakai, Pak. Pakai banjirnya Mbak. Bawa warisanmu pakai Mbak. Nyokelo warisan pakai. Banyak bayi utang lah Mbak. Sudah. Yang ketiga, jalinlah hubungan silaturahmi kembali dengan keluarga ibumu. Ketika ibu sudah meninggal dunia, tak perlu so adik ibu, so-nya ibu. Itu ikan terus Mbak. Dengan 3 hal itu kata Imam Ghazali, engkau sudah berbakti kepada orang tuamu. Ya, Mbak. Dan minta maaf. Minta maaf Pak. Menyojit jauh kubu. Sambilan dah baca-baca doa. Mak, nampak maaf lun sudah begini. Nanti ada pertanyaan. Hai orang meninggal, hai dengar orang meninggal. Orang sudah meninggal enggak didengar lagi. Ini terjadi ketika perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang di antara Yaman dan ini, perang apa itu? Lupa saya. Di antara Yaman, di antara Yordania dan Saudi Arabia. Waktu itu sahabat-sahabat
kan meninggal, orang kafir itu banyak meninggal. Rasulullah berdialog dengan orang kafir itu. Apa kata Rasulullah? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Ya, Pak. Apakah kalian, itu mayat bergelimpangan semuanya, Pak. Rasulullah ngomong dengan mayat itu. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang saya janjikan? Saya menjanjikan kalau kalian tetap kufur akan diberikan laknat oleh Allah. Saya menjanjikan kalau orang yang syirik itu akan diberikan ini oleh Allah, diberikan ini oleh Allah. Apakah kalian kalian dapatkan itu? Sahabat ireun, ya Rasulullah ngan soal pegahaba, ya, pegahaba ngan soal ya Rasulullah. Saya ngomong dengan mereka. Mereka kan tidak mendengar ya Rasulullah. Mereka tidak melihat. Apa kata Rasulullah? Pendengaran mereka lebih dahsyat dari pendengaran kalian. Penglihatan mereka lebih dahsyat dari penglihatan kalian. Mereka tahu apa yang saya ngomong. Walakin lam yarud. Mereka tidak bisa menjawabnya, Pak. Ini makanya seperti kita masuk ke kawasan perkuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyi jauh mendumbaya. Waalaikumsalam. Cuma hanajid dah dengar dah, Pak. Menyujud dah dengar roh dah pelung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pio je kupi le, Pak. Kepala, Pak. Roh dah pelung dah, Pak. Hana dah balik le. Itanya yang liurung ci, hai hana jaba, hana sabu urung ci. Hai lon salu jauh liah, Pak. Hai dah jale sang, Pak. Nyan, Pak. Jadi makanya itulah mereka mendengar, minta maaf pada orang tua. Lo laki maaf. Atau ketika beliau meninggal, Pak, sebelum dimasukkan dalam kubur, tapi si alih pun, nepu maaf lun, nepu jihlun. Lun hana sengaja, lun pupuk lagi lun. Didengar, Pak, bukan tidak didengar, Pak. Itu mayat itu dia melihat siapa yang memandikan dia, siapa yang mengafankan dia, siapa yang menyalatkan dia, siapa yang membawa dia ke dalam kubur. Disaksikan semua. Majroh hanu lun, ikalan umanu lun, Pak yang dari Amerika, hoan dari Amerika. Kenapa tidak menyalatkan saya? Mana dari Eropa katanya hebat sekali dia, pimpinan perusahaan ini. Dia nak berani mandikan saya. Kalian menduli urunci ibu, nyamba. Tidak perlu kita sangkal urunci hana itu hana bupu dia bah di Amerika gede, bah di Australia gede. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inti daripada ceramah ini, setiap informasi yang masuk ke kita itu harus diklarifikasi dulu. Jadi jangan gara-gara berita ini orang-orang mukmin kakaru sama-sama draw. Mereka ribut satu sama lainnya. Ini cerita ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lama sekali. Artinya apa? Konflik ini akan terjadi apabila kita salah menerima berita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insyaallah akan dapat syafaat dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat dalam surga-Nya Allah. Amin. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama Dr. Fahmi Sofyan SMA. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama beliau, bersama guru-guru kita, bersama jamaah Arafah dalam surga nanti. Amin. Insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Nurul Huda. Nurul Huda. Mudah-mudahan satu orang bawa satu untuk Ahad depan. Ya, mari sama-sama terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir diangkat, dicabut sifat-sifat munafik pada diri kita semua. Termasuk yang berbicara. Jangan pulang dulu ayah. Kita sudah disiapkan bubur banyak di sini. Kita salam-salaman dulu. Kita sama-sama saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah dosa di antara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
semuanya umat bersatu, mudah-mudahan kita selamat bahagia di akhirat. Amin.